Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi zikir nafas 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silakan diurai dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa ikut zikir nafas lagi di majelis zikir wa mimma al-asraf Menceng Kusukan. Di awal tadi guru zikir nafas saya diperlihatkan itu melihat sesosok manusia burung Raja Wali. Iya. Burung tapi berbentuk Manusia. manusia, ada sayapnya, ada kakinya, ada tangannya. Dia berdiri, Ya. dan saya duduk. Jadi manusia berbentuk burung Raja Wali. Berbentuk burung Raja Wali. Iya. Terus? Ya sayapnya nggak dikepakan, cuman segini aja nih, ada kelihatan sayapnya. Iya. Berarti ada sayapnya gitu, cuman nggak sedang berkembang gitu ya. Ya, terus Ada beberapa nasihat yang beliau sampaikan kepada saya di zikir nafas itu pas waktu itu di menit sekitar 30 menitan guru. 30 menitan. Ya sekitar 30 menitan. Ada kalimat yang beliau sampaikan pada saya. Begini kalimatnya: genggamlah dunia ini dengan tangan kananmu. Genggamlah dunia ini dengan tangan kananmu. Ya. Kemudian tangan kirimu itu untuk mengelus dunia ini. Ya. Tangan kiri untuk mengelus. Tangan kanan menggenggam. Tangan kanan menggenggam, tangan kiri Tangan mengelus. kiri untuk mengelus dunia ini dengan lembut. Dan jangan pernah menggenggam dunia ini dengan kedua tanganmu. Ya, jangan pernah menggenggam dunia ini dengan Kedua tanganmu. Apalagi ditambah dengan kedua kakimu. Oh, apalagi Ditambah dengan kedua kakimu. Maksudnya menggenggam dunia ini dengan kedua kaki dan kedua tangan, jangan pernah. Cuman itu yang beliau sampaikan. Setelah itu muncul lagi, saya diperlihatkan di situ melihat Mbah Kusang kan. Oh iya. Tapi pakaian beliau itu sederhana karena beliau sedang berada di sawah, sedang memetik padi guru. Beliau sedang memetik padi dengan bakunya, sedang memetik padi. Sedang memetik padi yang sudah menguning. Terus ketika itu beliau menyambit, mengarit ya. Dan hasil itu diberikan kepada saya segenggam. Segenggam yang masih ada tangkainya. Ya kalau dulu mah itu tuh pakai ani-ani itu Gus ya. Ani-ani tuh dulu mah gitu. Jadi seperti gedengan gitu. Terus ngasih ke kamu, segenggam, terus sekepel lah. Kemudian beliau berkata, tebarkanlah benih ini, biarkanlah benih ini tumbuh, karena nantinya setelah benih ini tumbuh, dia akan membawa cinta dan kasih sayang. Kemudian beliau melanjutkan, dan setelah benih ini menguning, kamu jangan pernah berharap untuk memetiknya atau memanennya.
biarkanlah burung-burung dan hewan lainnya yang nantinya mereka yang akan menikmatinya, karena nantinya mereka akan ikut serta merasakan cinta dan kasih sayang. Itu yang beliau sampaikan. Karena mereka Nantinya nantinya akan ikut serta serta merasakan cinta dan kasih sayang, serta ikut serta menebarkan cinta dan kasih sayang. iya. Gini, yang awal tuh Gus, yang dari manusia yang berbentuk Raja Wali ya, kata beliau, peganglah dunia dengan tangan kananmu ya, lalu elus dengan tangan kiri ya, elus dengan tangan kirimu. Nah, dunia itu Gus ya hanya sekedar hak guna pakai sementara. Dunia tuh untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Hak guna pakai sementara ya, untuk mengabdi kepada Allah. Makanya eluslah dengan tangan kirimu. Artinya dielus dengan tangan kiri itu Gus ya, dunia ini ya disayang. Artinya ketika semakin berlimpah harta kita ya, kita semakin banyak bermanfaat ya. Berapapun Allah memberi rezeki ke kita ya, mau sedikit, mau sedang, mau banyak ya, sedikit ya kita bersyukur. Artinya bersyukur itu dengan terus bahwa harta ini adalah fasilitas untuk mengabdi kepada Allah. Berapapun rezekimu ya, tetap di dalamnya ada hak mereka, orang-orang yang membutuhkan gitu. Umpama kamu dikasih rezekinya 100.000 sehari ya, yang 30.000 artinya yang 30.000 ini ya kita beri manfaat kepada siapapun, orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika yang 100.000 itu Gus ya, kamu tebarkan untuk banyak orang, memberikan manfaat, itu namanya dunia kamu genggam dengan tangan kanan. Karena dunia ini hanya fasilitas ya, untuk mengabdi kepada Allah. Dah, jangan kamu genggam dengan kedua tangan. Maksudnya apa? Jangan kamu genggam dengan kedua tangan itu, jangan tamak, serakah ya? Iya, jangan rakus, jangan serakah. Dapat rezeki 100.000 sehari seumpama ya, ketika semua masuk ke rumah ya, itu namanya menggenggam dengan kedua tangan. Iya Gitu. Diambil semua ya. Iya. Nah, menggenggam dengan dua tangan itu ya isyarat sebenarnya mencari rezekinya masih di ranah-ranah yang halal sebenarnya mah. Artinya dia bekerja ya, dapat bayaran gitu. Tapi ketika rezekinya masuk semua ke rumah yang 100.000, itu ukurannya tamak. Nah, jangan apalagi ya, kedua kakimu ikut menggenggam dengan kedua tangan itu. Nah, kalau yang ini ketika kedua tangan kamu itu ikut menggenggam dunia ini, berarti gini, dua tangan dan dua kaki. Iya. Ini Gus artinya ya, orangnya itu ya ingin hartanya banyak Gus ya, tapi dengan jalan-jalan yang salah. Artinya uangnya dapat korupsi ya, memeras darah rakyat, memeras keringat rakyat. Nah, itu maksudnya ketika kakinya ikut menggenggam ya, itu artinya lebih serakah lagi. Banyak orang yang dirugikan gitu. Nah, jadi menggenggam dengan satu tangan ini Gus artinya ya,
untuk dunia ya kita secukupnya aja. Secukupnya aja tuh maksudnya kan begini Gus ya, ukurannya harta itu kalau kita pergunakan untuk sekedar kebutuhan ya yang nggak begitu banyak. Kalau sekedar kebutuhan tapi untuk keinginan, nah itu yang besar. Keinginan ingin dihormati, keinginan ingin dimuliakan, keinginan ingin terlihat bisa usaha, ingin terlihat kaya, kan itu yang mahal. Ya artinya secukupnya sajalah buat kebutuhan kita aja sehari-hari gitu. Nah karena Gus ya, ukuran kehebatan manusia di mata Allah ya Gus ya, itu bukan berapa yang sudah didapat ya, akan tetapi berapa yang sudah dilepaskan. Iya, Harta itu. iya, bukan berapa yang didapat tapi berapa yang sudah dilepaskan. Nah ketika semakin banyak yang kita lepaskan ya, artinya kita lepaskan itu di jalan-jalan Tuhan ya untuk kebutuhan-kebutuhan orang yang membutuhkan sosial atau apa. Nah nanti kita semakin nyaman, semakin tenang. Nah setelah kenyamanan masuk ke dalam hati ya, itu nanti masuk ke keyakinan. Artinya keyakinan itu seperti tangan Tuhan yang memberikan rezeki. Jadi nanti kadar syukurnya semakin berlebih gitu ya, kalimatnya tuh seperti itu kalau diuraikan gitu. Cuman kata beliau itu kan kalau orang-orang soleh itu Gus ya, orang-orang soleh itu ketika dia berbicara ya, apalagi ini dari vibrasi tinggi ya, dari ketinggian itu pasti kalimatnya rapi, simple, padat. Simple, padat. Dan sebenarnya ya untuk siapapun ya, orang-orang yang hatinya jernih itu mampu menangkapnya, makosidnya kemana, maksudnya kemana, tujuan kalimat ini gitu. Nah tadi diantaranya itu ya, bahwa harta ini ya pergunakanlah ya untuk mengabdi kepada Allah. Itu fasilitas, sebagai fasilitas untuk mengabdi kepada Allah. Dengan apa? Dengan menebarkan manfaat gitu. Nah untuk yang kedua Gus tadi Baku sangkan itu ya, yang kata beliau, kata Mbah Sangkan tuh, coba kalimatnya Gus dari awal Gus, di ini lagi, diinget-inget lagi. saya diberi segenggam padi yang masih ada tangkainya. Iya. Tebarkanlah benih ini, nanti benih ini akan tumbuh membawa cinta dan kasih sayang. Nah udah itu saja dulu. Tebarkanlah benih ini ya, nanti benih ini akan tumbuh dan menebarkan cinta dan kasih sayang. Membawa, iya, membawa ia membawa cinta. cinta dan kasih sayang. Nah itu artinya begini Gus ya, yang sedang kita olah di sini itu adalah dzikir nafas ya. Nah di dzikir nafas ini ya, dah kita yang ada di majelis ini Gus ya, mau yang hadir mau berapa orang, mau 2 orang, mau 3 orang ya, udah jalan saja. Karena yang dilihat oleh Allah itu nanti bukan berapa banyak yang datang, tapi istiqomahnya yang duduk di majelis ini gitu. Artinya dzikir nafas ini ya terus kamu tebarkan kemanapun. Karena inti dari dzikir nafas ini Gus ya, nanti akan tumbuh cinta dan kasih sayang ke dalam hati kamu gitu. Terus kalimat yang keduanya, yang lanjutannya, Nanti setelah padi ini tumbuh dan membawa cinta kasih sayang, nanti padi ini setelah menguning tua,
kamu jangan pernah berharap untuk memanennya, untuk memetiknya. Nah, setelah nanti padi itu menguning ya Gus, kamu jangan pernah untuk memanennya, memetiknya. Itu maksudnya gini Gus, ya umpama kamu saya ajarin zikir nafas di sini, ya. Satu waktu kamu menjadi cahaya di sana di kampung kamu sendiri, umpamanya di Majalengka di sana, ya. Nah, setelah kamu duduk di sana, Gus, ya, kamu nggak boleh memetik padi yang menguning itu. Maksudnya saya yang di sini nih, ya, nggak boleh ngomong Gus Jak itu dulu, ya, saya yang ngajarin, maksudnya begitu tuh. Karena kebanyakan guru-guru tuh Gus, guru-guru, ya jangankan guru-guru umum ya, guru-guru spiritual pun, ya, banyak yang guru-guru itu ketika melihat santrinya lebih besar ya ilmu yang dikasih oleh Allah kepada dia, itu gurunya tuh rata-rata nggak mau. Iya. Jadi nggak ini Gus, nggak terima ketika ada santrinya yang lebih cerdas, ketika ada santrinya yang lebih pintar gitu. Nah, maksud kalimat jangan memetik tuh gitu maksudnya mah. Nah, guru rohani yang bijak ya itu harus mengerti ketika santrinya diberi ilmu oleh Allah lebih, ya itu urusan Tuhan. Yang jadi guru rohaninya itu sebenarnya dia bangga gitu. Nah, artinya kalau umpamanya saya duduk di sini, saya bermanfaat untuk umpama 100 orang, sementara kamu di Majalengka bisa bermanfaat untuk ribuan orang, ya. Seharusnya saya nih bangga gitu. Punya santri kamu dan kamu lebih banyak bermanfaat gitu. Ya selama ini kan nggak mau gitu tuh. Guru tuh, mah kebanyakan guru tuh nggak mau ketika ada santrinya yang lebih cerdas. Itu maksudnya jangan memetik gitu. Jangan memanen ku oli nandure kita kan kak gitu tuh Gus. Itu nggak boleh gitu, itu di spiritual ya. Nah, toh nanti juga Gus, kamu tuh juga ya, ketika kamu bermanfaat di Majalengka di sana ya, ada tadi apa burung-burung, terus nantinya burung-burung itu sendiri yang akan memakannya. Iya, burung-burung yang memakannya tuh, terus sama burung sama apa ada dua tuh, burung-burung tak? Burung-burung dan hewan lainnya. Nah, burung-burung dan hewan lainnya itu Gus, maksudnya Gus ya, burung-burung dan hewan yang lainnya itu orang-orang yang hatinya gelap awalnya karena mungkin beban kehidupan ya, mau depresi menghadapi kehidupan ini gitu kan, karena ininya sumpek apa. Nah, itu nanti artinya gini, hati-hati yang gersang, hati-hati yang tandus, hati-hati yang gelap ya, kepala-kepala yang penuh-penuh virus-virus kehidupan ya, energi negatif itu akan mendatangi kamu, maksudnya gitu, akan mendatangi kamu ikut dzikir nafas gitu. Dan nanti burung dan hewan-hewan yang lain ini juga ya nantinya sama akan menebarkan cinta kasih gitu. Sebenarnya mah mata rantainya tuh Gus gitu, mata rantai urayanya tuh. Jadi dzikir nafas ini ya sudah, walaupun umpamanya yang hadir mau berapa orang ya sudah, kita istiqomah saja. Iya, istiqomah saja ya, dengan harapan nanti banyak orang-orang yang datang, yang tadi yang gurun-gurun tandus ya, yang artinya ya modalnya sebenarnya mah untuk ke spiritual itu satu sebenarnya mah, pengen belajar benar. Iya, pengen belajar benar. Ketika benar-benar pengen belajar benar, itu sudah ada sepelik cahaya masuk. Nah, ketika sudah punya modal sepelik cahaya, itu tinggal membesarkan saja. Artinya membesarkan cahaya ini dengan apa ya? Dengan banyak menebarkan kebaikan, banyak bermanfaat.
gitu sebenarnya mah. Dah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.